Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya cintai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan aktivitas perkuliahan dengan mata kuliah manajemen bisnis keluarga. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 ya, yang akan kita bahas tentang suksesi dalam perusahaan keluarga. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada materi ya. Manajemen estafet di sini yaitu seorang pakar yang namanya Paul Karofsky mengungkapkan bahwa rata-rata umur perusahaan keluarga hanya 24 tahun karena peralihan antar generasi kurang berjalan mulus. Jadi suksesi itu tidak berjalan mulus. Kalau pada awal-awal saya menyampaikan pada Anda, biasanya generasi yang pertama adalah membangun ya, sebagai invest perusahaannya. Terus yang selanjutnya adalah generasi yang kedua itu adalah pengembangan. Jadi pada puncak topnya itu adalah pada titik kulminasinya itu adalah pada generasi yang kedua. Dan dipertahankan pada generasi yang ketiga. Tetapi kalau sudah generasi keempat, kelima itu adalah sudah mulai masuk yaitu landing. Ya kan, landing dalam hal ini adalah grafiknya sudah mulai menurun. Makanya banyak suatu perusahaan itu hanya bertahan kepada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, keempat dan sebagainya itu biasanya sudah mengalami suatu penurunan. Makanya di sini Paul itu memprediksi, memberikan suatu penjelasan ya rata-rata hanya berumur 24 tahun. Oke ya. Salah satu kelemahan yang sering dimiliki oleh perusahaan di Indonesia adalah kelemahan pola pengembangan sumber daya manusia pada level menengah dan pengelolaan persiapan suksesi untuk tujuan jangka panjang. Mungkin generasi pertama, generasi kedua sudah tertata, yaitu manajemen sumber daya manusia yang sudah mempunyai HRD skill, ada SDM skill. SDM skill ini adalah ada kompetensi, ada karakter. Nah, untuk kompetensi mulai dari leadership, mulai dari intelektual akademik, dari mempunyai public relation, mempunyai hubungan dengan orang sudah bagus. Terus ditunjang yaitu dengan adanya karakter, yaitu karakter itu mulai dari dia produktivitas yang tinggi, punya disiplin tinggi, efisiensi, efektivitas, ditambah dengan etika yaitu dari tablik, sidik, fatonah, ya kan, amanah. Ini adalah merupakan suatu sumber daya manusia yang sudah ditata pada generasi pertama, kedua. Tapi kalau nanti sudah masuk kepada generasi ketiga itu biasanya bukan profesionalisme yang dituntut, tetapi dalam hal ini dia akan menempatkan orang-orang yang bisa dikendalikan oleh beliau, sehingga kadang-kadang mengabaikan yaitu orang-orang yang sudah situ lama, yang para senior. Ini biasanya terjadi. Maka biasanya terjadi suatu kegoncangan dalam manajemen sumber daya manusia. Terus yang selanjutnya hambatan dalam rencana suksesi, yaitu Anda lihat di sini cara yang buruk dalam mengekspresikan perasaan dan keinginan. Kadang-kadang emosi diungkapkan di depan. Sebenarnya tidak dibenarkan. Jadi seorang pimpinan atau seorang leader itu sebenarnya tidak perlu meluapkan emosinya kepada anak buahnya. Ya. Contohnya, ya kita lihat kepala daerah maupun presiden itu kalau seandainya marah itu akan berdampak kepada psikologi rakyat yang dipimpinnya gitu. Demikian juga di dalam suatu perusahaan. Ya, cukup ya nggak usah diekspresikan, yaitu orang yang kira-kira melanggar suatu peraturan dipanggil,
yaitu bicara. Saya kira itu lebih menyelesaikan permasalahan daripada hanya pelampiasan emosional. Terus perbedaan yang dilihat sebagai beban bukan sebagai aset. Jadi yang namanya suatu perusahaan pasti yang namanya konflik kepentingan itu ada, maka terjadi suatu gap, kesenjangan. Nah ini kalau seandainya bisa dimanage dengan baik, itu akan mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau enggak, itu menjadi beban. Seperti di Indonesia ini adalah berapa etnis, berapa suku, berapa agama. Tapi para pendahulu kita sampai sekarang bisa mempertahankan keberagaman ini menjadi Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Akhirnya jadi kekuatan yang luar biasa. Di perusahaan juga demikian. Kalau bisa memanage perbedaan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dilanjutkan lagi yaitu komunikasi tidak langsung. Dalam hal ini terjadi suatu hambatan suatu komunikasi. Atau mungkin kalau komunikasi ini disampaikan kepada pimpinan melalui orang lain lah. Orang lain kadang-kadang tidak sesuai apa yang dihendaki oleh bawahannya. Dan ini juga dianggap komunikasi yang tidak langsung. Kelangkaan sumber daya finansial, perasaan dan kekuasaan. Ini kelangkaan dari sumber daya finansial. Jadi di sini bagian keuangan yang profesional, ya, peranan dan kekuasaan. Ini terjadi suatu krisis gitu. Terus ada sejarah, kadang-kadang memotong dengan sejarah bagaimana perusahaan ini berdiri dengan susah payah. Nah ini pada generasi berikutnya, mulai dari ketiga, keempat dan sebagainya, sengaja untuk memotong sejarah. Jadi dia tidak pada awal sejarah yang didirikan perusahaan ini adalah bisa social oriented, tetapi dia semata-mata profit oriented, memotong sejarah. Terus berikutnya adalah orientasi terhadap yang lain, atau other oriented, menyangkut perubahan. Ini kiblatnya sudah berbeda. Kalau dulu adalah katakanlah lebih religius, tapi begitu ganti generasi menjadi kadang-kadang pola pikirnya sekuler, ya kan, mengabaikan nilai-nilai etika maupun nilai-nilai religius. Nah inilah namanya orientasi terhadap yang lain. Dan yang terakhir adalah pengendalian gini ya. Ini hambatan dalam rencana suksesi. Jadi pengendalian yang tidak baik juga akan mengakibatkan suatu permasalahan yang serius pada suatu perusahaan. Para mahasiswa yang berbahagia, ada 7 langkah dalam proses suksesi, yaitu mengevaluasi struktur kepemilikan. Mengevaluasi struktur kepemilikannya itu bagaimana ya. Ini kalau sudah orang yang mendirikan, orang tua mendirikan sudah sudah dibagi kekuasaan pada anak-anaknya. Nah ini kadang-kadang anak satu dan yang lain itu adalah berbeda pendapat dan saling ngotot juga bisa terjadi. Nah ini perlu dilakukan evaluasi. Jadi struktur kepemilikannya itu kalau itu adalah merupakan aset orang tuanya, ya perlu anak-anaknya juga menjaga. Dan anak-anaknya adalah tidak perlu, yaitu berebutan warisan. Artinya kalau perusahaan itu dianggap warisan nggak perlu, ya kan? Ya asetnya saja gitu. Terus yang selanjutnya adalah mengembangkan gambaran struktur yang diharapkan setelah suksesi. Setelah katakanlah dalam hal ini mau suksesi bagaimana terserah, atau tetap dalam satu perusahaan atau pisah dalam perusahaan berbeda. Seperti contohnya kalau para mahasiswa, ada pesantren yang terkenal di Indonesia, yaitu di daerah Tambak Beras Jombang. Itu pendiri pertama adalah namanya Kiai Haji Wahab Asbullah. Nah, saya lihat kemarin itu saya datang itu sudah masuk pengelolaan pesantren itu sudah sampai kepada generasi keempat, pada buyutnya. Ya, ternyata yang dulu satu pesantren setelah dianggap itu adalah anak-anaknya itu berhak untuk mewarisi pesantren itu. Nah, sekarang tuh pesantren itu ternyata sudah banyak dalam satu kampung, tidak hanya satu pesantren. Tadi saya lihat tuh setiap cucu anaknya yang berkecimpung di dalam
agama itu adalah mendirikan suatu pesantren. Saya lihat ternyata pesantrennya berbeda-beda. Ya, ada yang tetap memberikan memakai nama kakeknya, ada yang sudah ganti, tapi itu sudah turun. Nah, itulah yang namanya mengembangkan struktur. Apakah itu dipecah atau masih satu? Nah, itu adalah perlu ada suatu kejelasan. Perusahaan juga tidak jauh seperti itu. Kalau sudah masuk kepada generasi kedua, ketiga, keempat dan sebagainya, itu sepertinya dianggap sebagai yaitu warisan orang tua. Oke. Mengevaluasi keinginan keluarga dan contingency plan. Apa itu mengevaluasi keinginan keluarga? Maunya apa? Apa tetap jadi satu, jadi teamwork yang kuat, atau ingin dipisah-pisah, dianggap ini adalah barang warisan. Ya. Terus mengembangkan proses pemilihan, melatih dan monitoring penerus masa depan. Jadi sebagai anak tidak hanya mewarisi, tetapi juga harus punya leader yang kuat, mempunyai suatu kecakapan untuk memimpin atau memiliki dari perusahaan tersebut. Terus nomor 5, melakukan aktivitas team building dari keluarga. Ada ada suatu komitmen di antara keluarga itu. Menciptakan dewan direksi yang efektif. Kalau kira-kira keluarga tidak mampu, ya dipersilahkan untuk mencari orang yang lebih profesional. Para mahasiswa yang berbahagia, sekarang ya namanya suksesi. Seperti seperti di UI, sekarang ini pengangkatan dekan atau suksesi dekan itu tidak hanya terfokus pada orang internal, itu sekarang dilelangkan. Jadi lelang dalam hal ini adalah menunjukkan profesionalisme suatu lembaga itu. Siapa yang berkualifikasi dokter untuk menjabat yaitu dekan ini dan sebagainya. Orang lain boleh. Dan pada waktu tes dan wawancara terus visinya bisa diterima, dipilih walaupun orang dari luar. Nah ini makanya dalam hal ini perusahaan keluarga itu bisa maju dan berkembang kalau seandainya dilakukan atau dimanage secara profesional. Nah, dewan direksi dipersilahkan pada orang lain yang mempunyai kompetensi. Ya. Terus berikutnya adalah memasukkan penerus pada saat terbaik, yakni ketika pendiri berusaha sekitar 50 tahun dan usia penerus di awal 30 tahun. Jadi anak kalau masih kecil ya nggak perlu dimasukkan jadi ini. Kalau masih sekolah dan sebagainya, baru lulus sekolah umur 30 baru direkrut. Ini suatu contoh dengan tujuan yaitu memberikan bekal pembelajaran di dalam suatu perusahaan itu. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, terus di sini ada 5 pemikiran, 5 lessons, yaitu menghargai perubahan. Yaitu perusahaan keluarga yang sukses sangat menghargai tantangan dalam menggabungkan keluarga dan bisnis. Nah, ini ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan itu kayaknya kurang dinamis. Ya. Baik itu eksternal, internal, itu namanya tantangan. Bagaimana cara memecahkan masalah? Terus penanganan, ya. Jadi penanganan isu ini adalah isu suksesi, ya kan? Terus apa isu yang menarik dalam kepemimpinan itu apa? Dibutuhkan yaitu seorang pemimpin yang ahli di bidang digital, umpama saja. Karena sekarang itu sudah nggak lepas dengan dunia digital, apalagi masa pandemi. Ya menguasai itu, artinya dia bisa mengakses yaitu internet seluruh dunia. Bagaimana perkembangan perusahaan, gitu. Nomor 2, bagaimana membiayai pertumbuhan bisnis dan likuiditas keluarga. Yang penting ada operasional dan pembiayaan ini. Nomor 3 adalah bagaimana menarik minat dan mempertahankan, memotivasi dan memberi penghargaan kepada manajer-manajer utama yang bukan anggota keluarga. Nah ini, jadi ada suatu rewards gitu. Terus yang keempat adalah memperkerjakan anggota keluarga, yaitu siapa yang diizinkan untuk bergabung dalam bisnis dan apa persyaratannya. Anggota keluarga itu mulai dari keponakan, ya mungkin dari cucu dan sebagainya. Nah ini diberikan hak untuk bergabung, silahkan.
ya. Terus berikutnya pentingnya komunikasi. Jadi komunikasi yang baik berarti bahwa informasi, pemikiran dan perasaan tidak hanya disampaikan tapi juga diterima dan dimengerti. Jadi komunikasi itu ada verbal dan non verbal. Yang kadang-kadang yang non verbal inilah yang lebih beretika, yang lebih bisa dirasakan gitu ya. Contohnya ketemu dengan karyawan senyum, itu namanya komunikasi nonverbal sebenarnya. Dengan senyuman itu adalah mengakrabkan. Begitu datang seorang manajer atau dari keluarga itu menyalami karyawannya atau anak buahnya, itu namanya komunikasi nonverbal. Itu sebenarnya lebih lebih mengena pada hati dan merasa bahwa kita bersama-sama dalam satu tim. Nomor 4 adalah perencanaan penting dan kontinuitas. Yaitu keluarga yang memiliki bisnis harus merencanakan 4 hal, yaitu rencana strategis bisnis atau yang disebut business strategy plan. Terus ada lagi rencana suksesi kepemilikan dan kepemimpinan, leadership and ownership. Jadi punya suatu jiwa kepemimpinan, punya jiwa leadership. Terus rencana finansial pribadi bagi anggota keluarga, ada backup keuangan, rencana komunitas keluarga dan sebagainya, ya. Dan yang kelima di sini adalah keharusan berkomitmen. Ini 5 pemikiran dari dari five insights, ya. Terus ada lagi 4P oleh word, yaitu ada policies before the needs, yaitu ini diantaranya penetapan kebijakan sebelum kebutuhan akan kebijakan itu muncul. Misalnya isu kompensasi, ya kan? Jadi kompensasi kaitannya dengan finansial, kaitannya dengan jabatan, kaitannya dengan reward dan sebagainya, ya kan? Terus ada lagi sense of purpose, yaitu menjawab pertanyaan, ya. Terus ada lagi proses dan parenting, yaitu sejauh mana orang tua memberikan perhatian untuk mempersiapkan anaknya atau generasi berikutnya dalam mengelola masa depan perusahaan keluarga. Jadi seperti contohnya ada seorang politikus ulung, anaknya ikut ya dibina mulai dari sebagai pengurus, ya kan. Lama jadi punya pengalaman dia seorang politikus. Demikian juga perusahaan. Jadi jangan-jangan anak yang belum punya pengalaman langsung diangkat jadi manajer. Biar belajar dulu sebagai staf biasa. Ini namanya orang tua yang tahu diri, yaitu mempersiapkan anaknya biar mengerti apa yang ada di perusahaan tersebut. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, saya kira nanti bisa dilanjut dibaca file, tapi pada intinya ini adalah suksesi di dalam suatu perusahaan, ya. Oke, saya kira para mahasiswa bisa memahami dan ini mudah-mudahan bisa membantu para mahasiswa dalam memahami yaitu mata kuliah manajemen bisnis keluarga. Oke ya, sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.